fungsi seperti ini. Oke. Untuk A, karena dia adalah ke arah poin, ya ke arah poin pendikular, maka dia akan bernilai A. Tadi V juga sama, V itu adalah V ke arah apa? Ke arah tangensial aja ya. Dia adalah V tangensial, V ke arah tangensial dengan U tangensial gitu. Oke, jadi kita ambil di sini nilai daripada tadi A tangensial. Oke, ini tadi ya adalah nilainya ini. Dan ini adalah nilai anormalnya. Nah, atau kita masukkan nilainya tadi adalah dia akan mengalami peningkatan ini, the speed is increasing at ini. Percepatan laju akan meningkat ketika percepatannya adalah 8 meter. Jadi ke arah mana dia mengalami percepatan tinggi adalah ke atas ya, ke tangensialnya. Maka dia adalah nilai sebesar 8 meter. Nah, ke arah normalnya bagaimana? Normalnya adalah tadi rho-nya. Bagaimana kita ingin menghitungnya? Jadi kalau kita lihat di sini, supaya kita mengetahui nilai rho-nya atau jarak posisinya pada ketinggian itu, maka kita buat tadi persamaan ini, kita hitung dulu nih dy per dx-nya. Tadi adalah ini. Kalau kita 2 kali turunkan, maka dia adalah menjadi kali ke sini ya 3 per 16, ini kurang 1 berarti menjadi minus setengah ya. Kemudian kita masukkan nilai pada posisi X 16. Tadi adalah ketika kita masukkan ini, maka nilainya adalah 1,5. Nah, ketika kita masukkan nilai X-nya 16, masukkan nanti ini 16 ya sini, maka hasilnya adalah ini. Nah, ini kita masukkan ke arah ini, dan ini adalah kita masukkan kemari. Nah, sehingga kalau kita hitung, hasilnya adalah ini. Inilah posisinya, yaitu nilai daripada rho-nya. Ya. Dia berada pada rho 125 meter. Ketika dia mengalami peningkatan kecepatan. Ya, pada saat nilai percepatannya adalah 8 meter per second kuadrat. Posisi ininya harus berada di 125 meter. Oke. Nah, nilai daripada A tangensialnya tadi, itu tadi adalah ini ya, karena dia ke arah kecepatan yang melaju ke atas, tangensialnya. Kemudian anormalnya bisa kita lihat adalah V-nya ini, yaitu sebesar 28,8 kuadrat. Kemudian dibagi dengan 125, maka ke arah normalnya itu adalah 6,64 meter per sekon kuadrat. Sehingga nilai A yang ini, yang dimaksud ini, itu adalah menjadi 10,4 meter. Itu adalah yang kita sebut percepatan totalnya ya. Oke. Sudut tadi, kalau kamu lihat, sudutnya tadi awalnya adalah dia berada pada sudut posisinya pada 56,3 derajat. Tetapi kalau kamu ingin perhatikan antara setelah dia bergerak posisinya itu berapa, kalau kita ingin ke totalnya nanti kan dibawa ke arah sini berarti dia ya, diputar ke arah sana, yaitu sebesar apa? Yaitu adalah sebesar nilai percepatannya ke arah sini, arah geraknya, yaitu sebesar 10,4 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita ingin lihat arah putar sudutnya berapa jadinya gitu ya, yaitu adalah total dari posisi X dibawa ke arah percepatan yang tadi. Bayangkan percepatan dia peningkatan tadi pada tangensial ini, sekarang dia adalah totalnya 10,4. Nah, ini bisa kita hitung
yang ada di sini kalau kita ambil tadi posisinya adalah ini 56,3, sementara kalau kita ambil yang di sini yaitu misal alfa ya. Nah, alfa di sini kalau kamu ambil ini lurus, ini kan depannya normal, berarti adalah tadi 6,64, sementara tangensialnya adalah 8. Sehingga kalau kita bahas tangen alfa itu adalah A normal per A tangensial ya, depan per samping. Nah, itulah yang ini. Yaitu 6,4 dibagi 8, sehingga kamu hapuskan ini nilainya ya, ditambahkan ini, jadi sudut dia akan diputar ke arah, jadi partikel itu bisa kita prediksi kemana arah geraknya. Nah, jadi arah geraknya itu ke arah mana, yaitu adalah ke arah sama ya, seperti kalau misal ada ya prediksi arah kecepatan suatu partikel bergerak, kita bisa prediksi dia kemana dia akan jatuh gitu nanti, ke arah lingkaran, ke arah putarannya kemana. Nah, jadi kalau kita perhatikan dia akan berputar ke arah sudut 96 derajat dia, arah partikelnya nanti akan jadi artinya adalah percepatan ini akan menarik ke arah dalam supaya dia bergerak nanti bisa mengarah pendikularnya ya. Oke. Sejauh ini ada mau ditanya, nanti ini adalah question yang harus kamu kerjain. Contohnya ini adalah kalau kamu lihat tag-nya itu seperti ini, artinya jejak partikel itu bergerak seperti ini ya, membuat dia dalam bentuk dua semi circle. Nah, dengan radiusnya sama gitu, urunya sama. Ini kan sudah langsung kelihatan dia alurnya kemana. Sementara kalau kita lihat yang tadi, yang contoh yang sebelumnya, itu adalah kita bisa prediksi kemana arah geraknya ya gitu ya. Tadinya dia adalah bentuk kurva seperti ini arahnya, nanti itu akan bisa bergerak kemana dia dengan radius. Kamu bisa tarik garis dia, garis radius pusatnya itu 125. Jadi kalau kita tarik garisnya, ini radiusnya ini nanti akan berada, putaran beloknya ini adalah kalau kamu lihat di 125. Misalkan di sini dia. Ini adalah rho-nya. Nah, ini akan bergerak percepatannya, jadi nanti akan lambat, ditarik kemari, sudutnya 96 tadi. Nanti pergerakan robot seperti itu ya. Jadi harus tahu ini, kalau pergerakan robot itu dia berputar kemana, itu harus paham di titik partikel ini. Dia ke arah mana dia gerak, sesuai dengan gerak sensornya. Gitu. Jadi nanti robot seperti itu dia analisisnya. Sudut putarnya berapa gitu. Nanti kalau di mekanika robotika akan ada nanti model gerak seperti itu. Oke, nanti ini kamu kerjakan ya untuk di e-learningnya. Ada berapa berarti tadi? Ini 2 ya, 2 ada 5 ya. 4 Bu. Oke, 3 ada 4 berarti. Ya, 4 ya. Ya, kamu submit nanti di ini ya, di jam 10-nya untuk e-learningnya. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Tidak.